Saudara kisah Tuhan, setiap orang percaya adalah anak-anak kerajaan Allah. Sekali lagi, setiap orang yang percaya adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah harus menjadi garam dan terang. Kalau anak-anak kerajaan Allah harus menjadi garam dan terang dan beribadah bersungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Bapa surga, bukan asal-asalan, bukan yang penting menyanyi, yang penting berdoa, yang penting segala-galanya asal-asalan, yang penting selesai, tidak ada gunanya. Karena kalian, saudara saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Sekali lagi, anak-anak kerajaan Allah adalah orang yang percaya. Dan apabila ada anak kerajaan Allah, bahwa kita di mata Tuhan adalah bagaikan garam dan terang, bercahaya. Garam di dalam firman Tuhan, saudara, harus berdampak kepada orang di sekitar ini. Jangan sampai hambar. Karena apabila garam itu sudah hambar, saudaraku, dengan apa dia singkat, kecuali dibuang orang dan diinjak-injak, tidak ada gunanya lagi. Nah, kemudian terang, bercahaya. Serius sebagai kepada kalian, kalau kalian mau dihargai, dihormati, disegani oleh kawan-kawan pulau lawan, jangan pernah lupa pakai penyerapan. Mau ke gereja, mau ke pesta, mau ke mall, mau ke mana-mana, sifatnya kayak tempat orang banyak, jangan pernah lupa gunakan penyerapan di muka, minyak itu dikasih. Mau ke kantor, mau ke mana pun, yang penting supaya bertemu dengan orang atau menghadap kepada atasan, jangan lupa minyak. Kemudian lap dengan bersih. Semakin gelap, semakin kering, semakin bercahaya. Semakin cantik, semakin gagah. Sehingga saudaraku, kita tidak dipandang oleh orang. Dan orang melihat itu kadang-kadang dia kata begini, bercahaya. Saya kalau pulang kamu, saudaraku, semua kata saya itu saya kaget dia sama saya itu. Kenapa kamu muda terus? Saya bilang, oh ya, karena memang anak muda dulu. Ada orang katakan kepada saya, berapa usianya Pak? Saya bilang 17 tahun. Ketawa. Kenapa ketawa? Ya memang saya pernah 17 tahun. Semuanya orang pernah lihat namanya 17 tahun yang sudah dewasa. Nah, sebab itu saudaraku, sekali lagi, setiap orang percaya adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Saudara itu anak-anak kerajaan Allah. Kenapa dikatakan anak kerajaan Allah? Saudara dan saya itu memang kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Imamat kerajaan, bangsa kudus, umat kepada Allah. Dan kita sekaligus menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kenapa dikatakan kerajaan Allah? Karena kerajaan itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kenapa kok Tuhan selalu hadir di tengah-tengah saudara dan saya? Karena memang kerajaan ada di tempat ini, ada di sini. Dia selalu rindu. Bahkan pernah dikatakan Tuhan Yesus, Nubuatan dia katakan bahwa keberadaanku ada di tengah-tengah karena itu Bapakku yang menghendaki. Bukan aku, tapi Bapakku yang menghendaki. Artinya saudaraku, saudara dan saya itu memang kita sudah terprogram dengan amat rapi di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga selalu mengingat di mana kemarin makan sekarang. Suara dari mana ini? Pernah gempar saudaraku, rumahnya Lucifer itu goncang rata dan tanah gara-gara penyembahan di hotel dia di Cendrawasih Jakarta. Suara dari mana itu? Kenapa ada suara begini? Lucifer marah sekali. Dia katakan, coba turun di muka bumi. Suara dari mana ini? Maka turunlah, namanya Maria Marquela. Orang katakan, Pak, ada Bunda Maria datang. Saya katakan, masa Bunda Maria datang? Kalau tadi itu Bunda Maria betul itu yang tadi datang dari bersama Yesus. Tapi untuk datang di sini tidak mungkin. Nah, saya katakan, kenapa dia datang? Lalu Pak Hengki, yaitu reporter olahraga di TVRI, dia kata begini, oh itu namanya Bunda Maria, itu Maria Marquela. Pakaiannya apa? Dia bilang warna hijau-hijau. Saya bilang, pasti bukan. Karena dia itu berkilau-kilauan tadi, putih bersih. Nah, kenapa dia datang saudaraku? Bukan Maria, tapi menyamar sebagai Maria. Ternyata Maria Marquela atau Nyi Roro Kidul datang di tengah-tengah kami. Datang dia, oh ini ternyata mereka. Nah, waktu itu saudaraku banyak penampakan. Tembok dinding rumahnya ibu itu Ibu Simon seperti ini. Kesannya itu warna hijau daun. Saya foto mereka karena mereka sebentar loncat-loncat seperti kenapa ibadah begini. Saya juga kaget, kok ada ibadah seperti ini? Loncat-loncat histeris saudaraku. Ternyata itu namanya bicara kudus. Saya foto begini, saya foto. Saya kan tidak tahu ada apa nih. Saya hanya foto saja itu. Begitu biasanya saudaraku, saya pergi cuci itu foto. Lalu di foto itu ada di dinding itu ada gambaran warna putih seperti warna ini, keren, bersih saudara. Lalu saya tanya Epi, karena Epi saat itu bilang, Epi apa namanya? Oh ini namanya kemuliaan Pak. Kemuliaan ada di persekutuan kita. Nah,
Saya itu saudaraku, kerajaan Allah memang sejak dulu kita sudah percayakan. Ada orang kata, Pak, bahaya sekali kita itu. Tadi kita hampir terbakar, Pak. Kenapa bisa terbakar? Di atas kepala itu sisa 3 jengkal itu bara di atas itu menyala, bara api saudaraku. Memang kami kepanasan. Mereka kalau sudah ibadah kasihan itu, sehingga di rumahnya temannya dulu buka baju baru keras karena keringetan. Nah, saya sendiri bajuku saudaraku jatuh begini. Saya hanya tidak diciptakan Tuhan untuk sama dengan mereka itu waktu itu, yaitu semuanya jatuh dan pingsan. Kalau semuanya jatuh pingsan, siapa mimpi? Memang saya tidak disikat di saudaraku. Nah, waktu itu saya heran. Nah, lama kelamaan baru terjawab kepada saya dengan sendirinya bahwa api ternyata Roh Kudus. Api yaitu pembelaan atau perlindungan daripada serangan balas. Karena jangan kasihan, kami juga hina orang. Kemudian dikasih keluar itu, dia kata begini, wah, kalau kau belum bisa menangis, masuk di situ bro, nanti menangis. Saya katakan, iya, tidak apa-apa. Kami juga tidak mau begitu. Kami juga orang tahu malu, tahu diri. Tapi mau dia apa kalau Roh Kudus begitu, saudara? Itu namanya bicara Roh Kudus. Kami tetap dibela Tuhan. Makanya datang itu api, dia kata bahwa tadi kita hampir binasa, Pak. Kenapa? Karena di atas kepala itu 3 jengkal saja itu bara semua itu. Kita hampir lahap. Saya bilang tidak mungkin. Saya kan belum tahu itu apa itu. Api ternyata Roh Kudus itu pembelaan, perlindungan. Jadi setiap orang percaya kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kalau kita adalah anak kerajaan Allah, berarti kita harus jadi garam dan terang. Amin. Yang pertama, baca situ. Sebagai anak terang. Bagaimana sih bagaimana anak terang itu? Matius pasal 5 ayat 14. Ini ayat ini sudah ayat yang paling sering dibawakan di gereja. Bagaimana sih anak-anak terang itu? Matius pasal 5 ayat 14. Saya minta supaya tulis kemudian atau di stabilo bos, kalau di HP nanti dibaca ulang di rumah supaya kalian betul-betul ngerti dan paham tentang firman Tuhan. Baca Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal 5 ayat 14 berbunyi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita sebagai anak-anak terang dunia, saudaraku, terang kemudian Allah bercahaya atas kita itu, maka saya katakan bahwa kalau kalian mau bercahaya penuh terang kemuliaan, pakai itu menjorokkan. Kenapa saudaraku? Karena Allah pada kita itu. Kemudian dikatakan kita di mata Tuhan adalah kita adalah terang dunia, terang dunia. Kalau kita terang dunia, saudaraku, dimanapun kalian berada di tengah kegelapan, maka dunia akan menjadi terang. Amin. Kemudian orang yang mendirikan, orang yang ulangi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota, itu kota saudaraku, kerajaan Allah, kerajaan Allah tidak akan mungkin tersembunyi karena kerajaan ada di tempat kita itu. Memang kita sekarang dipandang orang, dianggap remeh, dianggap biasa-biasa, karena memang kita masih berada di sini. Tetapi nanti kita lihat pada akhirnya nanti siapa yang rapture, siapa yang tidak. Percaya saudara, biar bagaimana anak-anak terang Allah, terang kemuliaan Allah tetap akan bercahaya karena kita adalah punya kerajaan Allah. Orang yang percaya tentang kerajaan Allah adalah di mata Tuhan seperti terang, dan kota yang ditaruh di atas gunung saudaraku tidak akan tersembunyi. Dilihat dari penjuru manapun, oh di atas ada kota. Di timur-timur dulu saudaraku, satu ke timur-timur. Kalau kita dari Kecamatan Kuta, jauh itu, dilihat ke atas itu, lampu-lampu di atas. Kita rindu karena kita di hutan terus. Oh, kok di sana ada lampu, apa kita di hutan itu? Kita rindu saudaraku berapa bulan-bulan di desa tidak ada lampunya, di hutan tidak ada lampunya itu. Ada suatu kota kelihatan sekali dari jauh, dilihat dari Kecamatan Kuta, dari Dilor. Di sana saya hampir kawin dengan seorang anak raja. Marah panglima perang. Dia bilang kami kan batalion 76. Panglima perang timur-timur, dia katakan bahwa untuk batalion 76 silakan urus anggotanya. Kalian bangga, kalian datang 600 orang di sini, tapi pulang 601. Karena kita bersatu. Banyak orang kawin di sana saudaraku. Nah, kemudian teman-teman dari batalion lain dari Jawa tuh sudah seperduanya habis, saya perempat habis. Tapi kalian dari tujuan Makassar kok malah ditambah. Tapi ini komandan kompi saya, dia kata kamu itu ngarang-ngarang. Ini datang orang perang, masa kamu datang kawin, Pak? Saya bilang saja tidak mau, tapi itu cewek mau. Padahal itu cewek saudaraku
Mungkin di sana memang cantik itu. Teman-teman saya katakan, begitu sampai di Makassar, di turun pelabuhan, kamu sudah lihat begini anaknya. Pulang kok. Bagaimana pulang? Orang sudah turun di situ. Kapal boleh kembali di sini. Sendalnya saja saudaraku, satu kuning, satu biru. Sendal jepit. Tapi waktu itu kok cantik di mata saya itu. Nah, saudaraku sih Tuhan, biar bagaimana saudaraku, kota ditaruh di atas puncak gunung akan lihat dari penjuru bahwa oh di sana ada kota. Demikianlah anak Tuhan yang punya kehendak Allah. Amin. Terkenal di mana-mana. Waktu itu saudaraku, ada pesan kita di Tondok Bakar. Di Tondok Bakar Mamasa kita meber ke rumah sakit. Kemudian siapa yang ikut waktu ini kami Yuli? Nah, itu terus di sana Tondok Bakar namanya di sana itu. Situ ada pesan kita kemarin dulu. Itu yang saya urapi saudaraku melalui telepon. Perutnya di mana keluarganya semua ketakutan. Pak, apakah tidak ada masalah ini? Kenapa? Kenapa terbanyak rambut keluar di perutnya? Setelah bapak bilang gosok di perutnya di belakang, pasir di belakang, di depan perut, pasir keluar. Tapi kenapa kok dari mana itu rambut? Saya bilang, ya itu namanya penyakit keluar. Bakar dengan korek. Tak. Saya makin digosok sebagaimana keluar. Sampai tadi malam saudaraku, saya telepon tadi pagi. Bagaimana sekarang perutnya? Dibilang sudah tidak ada keluar lagi, tapi masih sakit Pak, masih sakit. Bagaimana cara Pak supaya bapak ke sini lebih bagus langsung ke sini. Doakan saudaraku supaya betul-betul pasien-pasien kita di sana itu yang di taupe atau lope atau salgue atau di salu di bombong dan di Tondok Bakar betul-betul kita bisa jangkau. Waktu dekat ini mereka sangat ini saudaraku supaya kita ke sana untuk melaksanakan suatu kesembuhan. Kemudian di Artepo doakan juga, bukan Artepo tapi angin-angin, doakan juga supaya rencana Bapak itu untuk bulan 12 anak Kemarau akan memimpin pengurapan rumah di sana yang kesehatan. Rumahnya mewah, besar, kami sudah tempati tidur siang, tapi kesehatan saudaraku. Itu Bapak suaminya minta supaya Kemda ke sana bulan 12. Doakan supaya semuanya kita bisa jangkau. Nah, kenapa bisa begitu saudaraku? Kita dikenal di mana-mana. Karena memang kita tidak segunung, itu kan ilustrasi itu. Tapi biar bagaimana kita akan dikenal orang. Ditelepon dari mana-mana seluruh saudaraku. Ternyata nomor HP itu, nomor HP yang 3535 cepat sekali tersebar seluruh Indonesia. Pak, saya minta tolong Pak doakan begini. Ada dari Kubar. Kalau Kubar ada putih. Jawa. Kubar juga ada, putih juga ada. Apa itu putih? Yang ini. Putih timur. Kubar, Kutai. Pasangan di sana itu. Barat dan timur ada di sana tuh kita punya pasien. Tapi yang timur ini sangat beda sekali. Pak, saya minta tolong supaya waktu dekat ini kalau Bapak sudah kirim tiket sekarang datang. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Karena ibu ini saudaraku seorang Kristen. Tinggal serumah dengan seorang Kristen dari Toraja, namanya Martinus. Gak apa-apa saya sebut karena kita juga tidak kenal orangnya. Kemudian dia belum menikah, tetapi tinggal serumah. Saya katakan itu sudah salah besar itu. Nah, iya Pak, saya juga tahu. Saya juga sering katakan ini saya sudah bersalah Tuhan. Tapi gimana caranya itu? Saya sudah kecil saudaraku dan ibu ini sangat sadar sekali. Saya minta tolong Pak. Nah, akhirnya waktu dekat ini agak segera pemberkatan nikah. Karena ini calon suami saudaraku namanya Martinus, orang di Makale. Dia pernah sudah 3 kali nikah, bukan nikah, 3 kali kawin tanpa menikah. Lepas kawin lagi, lepas kawin lagi, lepas kawin lagi, dan terakhir ini adalah orang Pam Nenggolan. Berarti kan dari Batak itu, Nenggolan. Nah, dia minta tolong Pak doakan supaya betul-betul ini Bapak saya dipertemukan. Jangan kami begini terus, hidup begini terus. Saya juga tahu itu dosa. Tapi Bapak ini Martinus ini memang masuk Islam. Karena ada orang Islam dulu ditemani di Jawa, sudah itu ditinggalkan lagi itu. Nah, sudah ke-4 kalinya tinggal sesuai dengan tidak menikah, hanya kawin tok. Nah, ibu ini minta tolong supaya bagaimana cara Pak, saya akan segera ketemu bapaknya ini, kabarin sore maksudnya, kabarin dulu sore, saya akan ke sana tuh. Karena di sana ada lokasi mau dijual, tapi tidak bisa cair kalau tidak ada surat nikah dengan saya dengan bapaknya. Gimana cara saya kerja itu Muslim Pak? Tidak mungkin, saya juga tidak akan mau tanda tangan kalau dia saya dikasih nikah begini. Tetapi puji Tuhan saudaraku, setelah kita doakan kemarin pagi kita sudah doa. Tuhan persatukan umat Tuhan. Betul-betul gereja jangan sampai coba-cabik oleh karena agama lain, oleh karena Bani Kedah. Sedangkan dia itu orang Nasrani sebenarnya itu Pak Martinus itu. Nah,
puji Tuhan saudaraku, setelah kita doakan, ada di teman ke sana yang sudah pas kita itu sudah sembuh, dia katakan bahwa itu ibu betul-betul mandi minyak itu mukanya. Saya katakan ini ibu terlalu. Saya katakan pakai minyak di muka, tapi dilap dengan bagus. Tapi dia kenapa kok mukanya begitu? Dia bilang iya bapak itu dari Makassar pakai penyerapan. Tapi dilap dulu, bukan begitu. Nah, lap dulu, Bu, lap dulu. Nanti ketakutan itu suami di sana itu. Artinya tempat tinggalnya itu. Nah, di mana itu, Bu? Ya, setelah sampai di sana, saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan bekerja. Dengar apa di sini? Tuhan bekerja. Artinya dia pembicaraan itu memang menjanjikan. Jadi pulang dari sana. Ibu ini berbicara tadi pagi kepada saya, Pak, saya minta tolong Pak doa lagi. Apalagi Bu? Dia bilang, Bapak ini sudah mau ke sini minggu depan hari Kamis untuk datang jemput saya karena kami akan segera menikah di sana. Siapa nikahkan? Ya sampai musim dan tidak. Kami akan nikahkan GPDI. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata saudaraku doa orang bila dengan yakin besar kuasanya. Amin. Gunakan dengan menyuarakan saudaraku sebagai kepada kalian, gunakan penyerapan, jangan anggap biasa-biasa penyerapan itu. Karena apabila kalian gunakan penyerapan, kita adalah bagian daripada kota yang terletak di atas gunung. Amin. Bercahaya penuh kemuliaan. Nah, ternyata saudaraku, tadi pagi mau ke sini, tadi mau ke sini, Pak, saya minta tolong Pak, setelah kami nikah nanti, saya akan kirim tiket Bapak untuk datang di sini, PP untuk doakan kami. Saya bilang kalau perlu saya nikahkan. Dia bilang, oh bisa Pak? Loh, kenapa tidak bisa? Kita sudah biasa nikahkan orang. Tetapi biar mana saudaraku, kalau memang kita tuh di mata Tuhan bahwa kota yang terletak di atas gunung itu akan dilihat dari mana-mana. Dilihat dari Kutai Timur, dilihat dari Kutai Barat, dilihat dari Papua, dilihat dari Palangkaraya, dilihat dari Medan, dilihat dari Lakahap, dilihat dari Makassar. Di kota Makassar ada gunungnya Tuhan. Amin. Berikutnya Yesus. Kenapa Nabi itu? Dengar. Ternyata saudaraku, kita di Maturan adalah gunung. Kota yang terletak di atas gunung, tidak akan tersembunyi. Dilihat orang dari mana, dihubungi. Pak, saya minta tolong, begini. Pak, saya minta tolong. Kenapa saudara? Dilihat, di alam nyata tidak mungkin. Tapi di alam roh, dilihat, oh di Makassar katanya begini. Hingga saudaraku, biar bagaimana kita akan tetap dibutuhkan terus orang sampai kapanpun. Kemudian berdampak. Setelah kita dikenal orang, datang kepada terang itu. Setelah itu saudaraku, dia katakan bahwa kamu adalah garam. Garam itu harus menjadi berkat saudaraku, harus berdampak bagi orang. Apa itu? Di mana bunyi? Alarm. Ya. Nah, kalau kita di mata Tuhan juga garam, berarti kita harus menjadi dampak bagi orang di sekitar itu, untuk membuat orang awet imannya itu. Jangan sampai hanya seumur jagung di dalam Kemah Makassar lalu hilang kembali. Kenapa bisa begitu saudaraku? Karena mungkin kita diberkati. Bagaimana cara supaya tema-tema kita yang betul-betul hanya baru masuk dalam melihat, tunjukkan terbaik. Makanya kalau ada orang baru di sini, datang di sini, disimplikan itu HP. Kemudian jangan sampai kita belum tutup sudah mulai habis. Bagaimana orang baru datang? Oh begini. Itu yang saya tidak suka saudara, karena saya temukan di gereja. Saya pernah diundang ke gereja, yang undang saya ini begitu selesai firman Tuhan sudah mulai siap-siap dengan suami istri. Loh bagaimana? Bilang, Pak saya duluan Pak. Loh bagaimana? Karena ada saya sibuk, ada yang saya urus. Bayangkan, di mana letaknya Tuhan? Saya pernah bahas di sini bahwa membawa Tuhan terletak di dalam kehidupan pribadi kita. Ditaruh di situ, berarti Tuhan lebih utama daripada yang lain. Amin. Jangan biasa ini saudaraku. Jangan biasa-biasa. Ya tidak biasa di Kemah Makassar jadi bagi sini. Supaya betul-betul kita itu biar bagaimana? Oh, ini memang garam menjadi berkat orang lain. Bisa menghambarkan orang, bisa juga mengawetkan orang lain. Tergantung dari kita itu. Kalau kita sudah hambar saudaraku, siapa lagi mau datang sini? Karena dia bilang, oh biasa. Ada seorang ibu saya sudah injil saudaraku, dia memang mau sekali di sini. Ada 3. Semua orang Telkomas, Mama Geri, kemudian Mama Leri, kemudian Ibu Mariana, orang dari Batu Surat.
Semua orang kaya saudara saya lihat rumah itu mewah semua itu. Gelaran. Hebat rumahnya, 2 rumahnya itu. Tingkat kamarnya berapa? Kemudian ini yang baru-baru saya temukan itu Ibu Mariana orang Batu Serang. Besar rumahnya itu, mewah, serba Lex guys, isinya. Saya katakan wow. Saya sendiri merinding masuk saudara karena memang terlalu hebat rumah itu. Dia sendiri dalam, masalahnya sendiri. Mana sama ibu? Dia bilang dia kawin pak. Dia mana kawin? Di Papua. Sekarang sudah masuk di rumah sakit jantung Jakarta. Ada lagi penyakit parahnya itu. Nah, anak-anak di mana bu? Dia bilang ada 3 tapi semuanya sudah punya rumah, punya istri, punya anak. Ibu tinggal sendirian dengan seorang pembantu. Rumah besar, 2 lantai. Berapa kamar dalam? Tidak ada gunanya saudara. Saya katakan lebih bagus jualin di rumah, kemudian beli rumah tipe 21 saja kan ibu sendirian. Lalu ibadah dengan bagus. Untuk apa di situ rumah saudaraku? Yang penuh dalam ada setan. Itu pembantu dia bilang, Pak, sering saya lihat di depan itu lalu-lalu begini, bayangkan, saya itu hilang. Kemudian lewat lagi. Kemudian kamar kok pintu tidak dibuka langsung prak. Siapa itu? Sedangkan dia, ibunya itu yang nyari restoran, tidur di depan di kamar, TV juga di kamar. Jadi tinggal tidak. Sabe, air minum. Masuk lagi sabe bawa. Sabe, bobo. Masuk lagi pak nasi. Tidak ada bunyi saudara. Tetapi coba kerajaan alamak ke situ. Sudah kita sudah rapi. Dilihat bahwa ada sesuatu keluar dari matanya, keluar dari kakinya disantet, matanya disantet. Begitu sampai di sini teriak suatu telkomos itu, saya katakan dia mereka jam 9. Lama-lama saya ke rumah orang ini bilang ada apa dalam? Ini ibu sendirian. Langsung saya airi. Jadilah kehendakmu Tuhan. Dalam Yesus. Sembuh ya, kalau bukan tidak sembuh, saya sembuhkan. Dalam saya kanan saya. Saya bilang, saya tidak datang menolong. Lama-lama saya digebukin di situ. Baru dekat di situ rumah security saudara. Nah, sebab itu biar bagaimana kita tetap akan dicari orang. Karena kita di mata Tuhan, kita adalah kota di atas gunung. Amin. Dilihat orang, didengar orang. Tidak dilihat secara kasat mata, tapi didengar orang. Oh, katanya ada. Ini yang perlu kita pertahankan. Supaya sampai hambar orang gara-gara kita sendiri. Yang kedua. Matius pasal 5, 16. Matius pasal 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Banyak orang datang kepada Tuhan saudaraku karena melihat kita tuh. Banyak orang tidak datang kepada Bapa juga oleh karena melihat kita juga. Jadi itu saudaraku, orang-orang saudara Tuhan jangan sampai jadi batu sandungan. Kalau sepak kita di batu sandungan, maka orang itu kalau dia celaka akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Segala sesuatu yang diperbuat orang itu, kalau dia sudah datang kepada Tuhan, apalagi sudah dibaptis, tapi karena imannya masih lemah, saudaraku, tidak bertahan, tidak berakar, maka begitu dia tersandung oleh karena kita, maka firman Tuhan beritahu dekat sini bahwa apabila aku berkata kepada orang jahat itu, engkau pasti binasa, dan orang jahat itu betul-betul binasa dalam kesalahannya, karena kamu tidak memperingati supaya dia bisa bertobat, maka dia betul-betul binasa. Tapi darah orang itu dipertolongan kepadamu. Hendaklah terang bercahaya sehingga siapapun melihat engkau. Makanya di mata Tuhan kita itu adalah kertas yang terbuka, kertas putih bersih, terserah Tuhan putih apa di atas terserahnya. Nah, kemudian dikatakan sini, kamu adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang datang kepada Tuhan saudaraku karena melihat pribadi kita. Oh, ini mereka adalah mereka yang diberkati Tuhan. Mereka inilah mereka karena Allah, anggota karena Allah, biji mata Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Jadi apa gunanya kita menjadi terang, dikenal orang di mana-mana. Tetapi banyak orang mundur gara-gara kita. Itu berbahaya sekali saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga di sini.
Lukas. Ulangi. Matius ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Cukup kalau saya baca di situ. Lukas 12 ayat 49. Lukas 12 ayat 49. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Api itu selalu ada dua. Pertama, api adalah api kesusahan, api penderitaan. Kemudian yang kedua adalah api Roh Kudus. Tapi api ini saya yang dimaksud di sini adalah api kesusahan. Aku datang untuk membawa api dan melemparkan api ke dunia, api ke bumi, yaitu api penderitaan, api kesusahan. Kok bisa Tuhan begitu? Nah, kenapa bisa begitu, saudaraku? Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah cemburu ilahi. Apabila kita mengutamakan segala sesuatu daripada Tuhan, maka Dia akan datang untuk pertama, pernah juga saya katakan bahwa Dia datang membawa pedang sama dengan api untuk membakar. Nah, kalau pedang, saudaraku, Dia datang untuk membawa pedang. Jangan kamu harap aku datang membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Kenapa kok bawa pedang? Dia katakan bahwa di dalam satu rumah akan menjadi musuh satu sama lain. Antara suami dengan istri, antara anak dengan mama, dan antara anak dengan bapak akan menjadi musuh dalam satu rumah. Kenapa bisa begitu, saudaraku? Karena kita lebih mengutamakan keluarga kita daripada Tuhan. Sehingga di dalam rumah itu musuh, tidak ada damai, tidak sejahtera. Sehingga dia katakan Tuhan bahwa aku akan datang untuk membawa pedang, untuk memisahkan antara anak dengan ayah, memisahkan antara suami dan istri dengan pedang. Artinya dipaksakan dalam bentuk saya penyakit, dipisahkan dalam bentuk saya penyakit. Kok jahat begitu Tuhan? Bukan jahat sebenarnya, saudaraku, tetapi itulah yang dikatakan bahwa Allah itu cemburu, api yang cemburu, sehingga dia turunkan api malapetaka, api yang cemburu atau Allah cemburu ilahi namanya itu, yaitu memisahkan segala sesuatu yang betul-betul kita lebih mengutamakan dia daripada Tuhan, lebih mengutamakan segala daripada Tuhan, sehingga Tuhan kata, ya tunggu, aku akan datang bawa pedang untuk memisahkan dengan paksa dalam bentuk kematian, maut atau penyakit. Nah, sebab itu saudara, kita bukan lagi bayi rohani. Kita sudah ngerti firman Tuhan. Masa kita masih begitu lagi? Masa kita masih mengutamakan jalan daripada Tuhan? Tapi kenapa bisa begitu? Terbukti sampai hari ini. Kalau kita lihat anak kepada bangsa, ini tidak seberapa datangnya. Mestinya penuh sampai di sini. Kalau saya lihat grafiknya sudah perkembangannya, ya sudah dibaptis. Seperti di Hotel Mustika Sari dulu. Itu penuh kiri kanan, depan, belakang, tengah penuh. Itu maunya Tuhan seperti itu. Tetapi kenapa, saudaraku, kok bisa panas seperti itu? Memang harus diakui, saudaraku, bahwa banyak orang datang kepada kita itu memang hanya untuk mencari kesembuhan. Banyak orang datang untuk diberkati. Banyak orang untuk datang hanya sekadar untuk membandingkan. Setelah datang, oh begini kepada bangsa, oh begini. Begitu sudah, saudaraku, dia tinggalkan ramai-ramai. Nah, sebab itu saudara, ya kekasih Tuhan, kita sebagai bangsa pilihan Tuhan, anak-anak keren Allah, kita di mata Tuhan itu memang harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi dampak bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Jangan sampai gara-gara kita banyak orang keluar daripada persekutuan. Situ harus tunjukkan sikap yang benar kepada teman-teman kita, yaitu disiplin dalam tata beribadah. Utamanya penggunaan HP. Saya sering tekankan kalau sudah firman, boleh HP dibuka, diaktifkan, tetapi dengan catatan untuk baca firman Tuhan. Jangan sampai saya sudah berbusa di sini, ada yang sudah WA-an, online, semuanya yang dunia. Bila Tuhan katakan bahwa janganlah memikirkan hal-hal yang di bawah, tapi pikirlah hal-hal yang di atas. Yang selanjutnya, Ibrani pasal 12 28-29. Ibrani pasal 12 28-29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut
cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, gereja bagi saya saudaraku. Jadi, karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudaraku Tuhan, yang terakhir di sini adalah karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita punya saudaraku sekarang, yaitu karena Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Bedanya kerjaan Majapahit, kerjaan Tanah Toraja, kerjaan semuanya. Pokoknya kerjaan dunia lah, kerjaan Babel. Beda saudaraku. Karena kerjaan itu adalah kerjaan yang gampang goyah, gampang hancur dan gampang bubar. Tapi kerjaan yang saudara tepati saat ini yang ada di tengah kita adalah kerjaan tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dibubarkan. Karena itu namanya kerjaan Allah. Nah, sebab itu saudaraku, dengan itu kita dituntut untuk mari kita betul-betul beribadah kepada Tuhan dengan tetap takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini saudaraku adalah untuk memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Artinya, kalau namanya seorang wail, contohnya seorang wail, kalau dia katakan jam 4 itu betul-betul jam 4 itu sudah berdiri di sini. Kemudian singernya itu jangan menetes naik. Kok baru 1, akhirnya forte masuk. Kok baru 2, kok baru 3. Berapa wail sekarang? Singer 3 atau 3 ya. Nah, jangan sampai terulang kembali saudaraku. Jadi kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak terkalahkan, tidak akan pernah terbongkar ataupun kacau atau bubar, maka kita harus beribadah yang baik dan benar. Nah, kata sini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan. Kita sudah pernah berapa tahun melaksanakan yang tidak berkenan. Sejak kemarin berdiri itu memang mulai jam 4. Jam 4 itu sudah siap semua itu. Tinggal kadang-kadang saya terlambat. Karena saya masih aktif waktu itu di kantor. Mereka kadang-kadang telepon saya, "Pak, kita sudah lupa persekutuan tak kan?" Loh, bukan dia lupa, tunggu dulu. Karena saya di Sumenasa, kamu kalian satu tiap di kompres di generasi. Jadi saya ditelepon. Saya tetap data saudaraku. Nah, dikatakan sini, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang cemburu. Dengan hormat dan takut. Menghormati itu hadirat Tuhan. Menghormati pelayanan. Menghargai dan menghormati jabatan kita punya. Karunia kita punya. Betul-betul dihargai dan dihormati. Jangan asal-asal saudaraku. Sehingga kita tidak akan mendapatkan namanya api yang menghanguskan. Yaitu api cemburu. Karena kita melaksanakan dengan ala kadarnya. Yang menghanguskan. Saya ulangi lagi sahaja, ikuti di situ. Jadi, karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, api yang menghanguskan, yaitu malapetaka. Bukan api Roh Kudus itu saudara, tapi api yang menghanguskan. Saya bilang tadi di dalam kitab ada 2 api. Pertama adalah api Roh Kudus, tergantung dari konteks dari baca itu. Kalau konteksnya mengarah kepada Roh Kudus ya, berarti api itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kalau konteksnya menurut kepada kesesaran, berarti api itu adalah api betul-betul kesesaran yang menghanguskan. Sebulan firman Tuhan sering saudaraku, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus percaya bahwa kita ini adalah di mata Tuhan. Kita adalah terang, kita adalah garam. Dan apabila kita terang, maka tidak perlu dilihat secara kasat mata, tapi dirasakan orang. Ada dampaknya saudaraku, karena kita adalah garam di mata mereka. Sehingga umat Tuhan di bawah langit yang merindukan betul-betul bisa diselamatkan. Jangan sampai mereka yang diutus Tuhan ke sini, dikirim Tuhan. Kalau bukan dikirim Tuhan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau itu utusan Tuhan datang ke sini, lalu dia langsung cemberut karena melihat tata cara kita. Oh, begini cara mereka dulu. Kok begini cara mereka sandar? Kok begini cara mereka menoleh? Mestinya kita tidak boleh mengharap ke sini atau begini. Mestinya mengharap ke sini.
Kenapa saudaraku? Karena saya cemburu. Kalian sandar enak itu, saya berdiri ke sana. Makanya kalau saya katakan kapan ini giliran ada sempat, saya juga mengambil kursi berusaha duduk sampai di situ. Jadi saya ambil kursi itu karena saya cemburu kepada kalian itu. Oh iya, kapan-kapan juga saya bisa sandar. Begitu tidak sandar-sandar Tuhan datang pada kalian kedua. Sebagai kesyukur saudaraku, biarlah kita tetap sentiasa menyadari bahwa kita ini adalah bangsa yang sudah pilih Tuhan. Dan kita di Tuhan adalah kota yang terletak di atas gunung dan bukan di bawah lembah. Karena apabila lembah itu tersembunyi. Kemudian kita adalah garam. Kenapa saudaraku? Karena kerenan Allah ada di tengah-tengah saudara saya. Amin. Itu saudaraku, mari kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, sopan dan menghargai hadirat Tuhan. Sehingga bila kita berikan kepada Tuhan. Saudara kita bagi-bagi.